Shalom, kita lanjutkan pembahasan pelajaran tentang dunia roh ya. Temanya sekarang ini tentang cairan Lucifer. Sudah tahu ya cairan Lucifer itu apa? Tidak usah diterangkan itu apa. Jadi yang sudah terima cairan itu, baik itu cairan pertama, kedua, atau ketiga, terus selanjutnya, walaupun ada beberapa anak Tuhan, beberapa orang Kristen, ada bahkan pendeta yang mengatakan bahwa cairan itu bukan tanda dari binatang itu. Itu mereka punya pemahaman sendiri-sendiri. Karena level kerohanian masing-masing itu tingkatannya berbeda-beda. Saya tidak mengatakan yang harus ngikutin saya, tidak, karena level rohani seseorang itu berbeda-beda dan pemahamannya pun berbeda-beda. Saya sebagai pendoa menghormati semuanya, karena di dalam alam roh itu ada etika, dan kita masing-masing itu adalah warga kerajaan surga. Otomatis kita sebagai warga kerajaan surga, jika nama kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan, maka etika kerajaan surga itu otomatis tertanam dalam hidupan kita. Apa itu etika dari warga kerajaan surga? Kita menghormati kepada urapan yang lebih tinggi. Kita menghormati sesama anggota kerajaan surga. Kita ada etikanya, etika kerajaan surga. Selalu hidup mengasihi. Jadi jika namamu belum tercatat dalam kerajaan surga, itu akan terlihat dari tutur katamu, terlihat dari sikapmu, terlihat dari semua gerakanmu. Jadi yang sudah tertulis namanya dalam kitab kehidupan, otomatis etika kerajaan surga itu langsung tertanam. Tidak akan gampang-gampang bilang, itu sesat, itu orang itu sesat, pendeta itu sesat, pembicara itu sesat. Tidak, kita bukan hakim. Hakimnya Tuhan. Sesat atau tidak itu urusan Tuhan. Tapi yang kita waspadai spiritnya. Kita tidak mau kompromi dengan spirit mereka. Biarkan mereka sesat. Kalau mau diperingatkan, ya diperingatkan. Kalau tidak, serahkan urusannya. Mereka sama Tuhan. Urusan kita sendiri sama Tuhan. Masing-masing ada ketertiban. Sebagai warga kerajaan surga, itu tertib. Ndak ribut-ribut sendiri. Ndak saling serang. Nggak ada. Kita di surga itu saling serang. Di surga itu ada kasih. Ada saling menghormati. Ada kerukunan. Kalau nama kita belum tercatat dalam kitab kehidupan, itu akan terlihat sekali kebrutalannya sebagai anak Tuhan atau sebagai pendeta. Itu akan terlihat kebrutalannya. Jadi kalau kita sudah tercatat namanya dalam kitab kehidupan, kita akan mengerti. Oh, nah orang itu belum tercatat, ya sudah kita diam aja. Oh, itu namanya sudah tercatat. Oh, itu belum tercatat. Ya sudah urusan masing-masing. Yang penting kita fokus sama Tuhan. Kalau mereka mau dinasihati, ya kita nasihati. Kalau tidak mau dinasihati, ya sudah kebaskan saja. Kita kebaskan saja dosanya, urusannya mereka sama Tuhan. Jadi kita tidak usah ribut dengan mereka yang sudah terima atau tidak. Kita menghormati masing-masing. Karena yang terima itu juga urusannya nanti ada tanggung jawabnya sama Tuhan sendiri. Yang tidak terima pun bukan jaminan kamu juga ikut rapture. Jika hidupmu tidak kudus, tidak suci, tidak mempunyai pelita dan minyak, ya tetap tidak diangkat. Karena 5 gadis bijaksana itu syaratnya mempunyai pelita dan minyak. Pelita itu apa? Pelita itu firman.
Firman itu pribadi Yesus. Minyak itu apa? Worship, pengurapan. Kamu banyak baca Alkitab, banyak firman masuk dalam hidupmu. Kamu strong karena Yesus yang di dalammu. Kamu banyak worship, banyak hidup dalam penyembahan, banyak hidup dalam pengurapan. Kamu kuat, tapi kalau kamu bocor mulut, kamu ribut sana ribut sini, suka tengkar, suka ember mulutnya, ya urapanmu bocor. Percuma, kamu hanya punya pelita, minyaknya bocor. Waktu Tuhan datang mengangkat gerejanya yang tidak ada minyak, ya tertinggal mau beli minyak. Lewat penyembahan, worship, dan tidak sempat, waktunya habis. Ya, jadi masing-masing kita berdiam diri, kenali diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Kita banyak melayani, ada saatnya diri kita dilayani. Saatnya kita itu mengenali diri kita itu sendiri. Apa sih maunya kita? Kita bertanggung jawab atas tubuh jiwa roh kita masing-masing. Jangan sibuk melayani, diri kita tidak dilayani. Bahkan diri kita pun tidak tahu, tidak kenal dengan diri kita. Kalau kita melayani orang lain, diri kita pun dilayani, otomatis kita akan mengerti. Kita akan gampang tubuh ini dikendalikan. Kita mengerti diri kita sendiri. Oh, kita itu, oh, aku ini maunya ini. Aku maunya ini. Aku mau menyukakan Tuhan. Ya sudah, tinggal jalani saja. Karena kita mengenal diri kita. Jadi kembali lagi tentang cairan Lucifer, biarkan orang itu, anak Tuhan, pendeta bilang itu enggak apa-apa, silahkan. Ya, anak Tuhan tidak boleh menghakimi. Walaupun sudah dipisahkan sama Tuhan, yang terima dan tidak, itu sudah dipisahkan. Tapi saya berbicara sebagai pendoa pelepasan yang sudah masuk di dimensi alam roh, dengan panca indera roh terbuka. Saya mengatakan yang sebenar-benarnya, bahwa yang terima cairan Lucifer itu di alam roh, kepala mereka, wajah mereka itu sudah berubah. Berubah seperti binatang. Ada yang seperti kadal, ada yang seperti ular, ada yang seperti katak, ada yang seperti jerapah, ada yang seperti binatang-binatang atau ikan-ikan. Itu nyata. Dunia roh itu real. Apa yang kamu terima di jasmani, itu juga terlihat di alam roh. Spirit apa? Jadi ini aku bicara tentang kenyataannya. Aku tidak akan menghakimi, tapi aku bicara kenyataannya yang sudah terima cairan itu, baik 1, 2, dan 3. Terus selanjutnya, itu kenyataan di alam roh. Mereka wajahnya sudah wajah binatang. Saya tidak menghakimi, tapi itu kenyataannya. Dan orang-orang yang sudah terima cairan itu, ada selubung. Selubung itu yang memisahkan mereka dengan hadirat Tuhan. Jadi orang-orang yang sudah terima cairan itu akan gampang stres, akan gampang panik, akan gampang tidak menguasai dirinya. Karena sepertinya mereka beribadah, tapi terpisah dengan hadirat Tuhan. Karena ada selubungnya ini yang memisahkan dia dengan hadirat Tuhan. Selubung ini memisahkan dia dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi juga ada yang selubungnya mereka itu bisa pecah, bisa koyak karena mereka berjuang untuk bisa nembus kehadirat Tuhan. Akhirnya selubung itu jebol. Itu ada orang-orang tertentu yang seperti itu. Karena saya mengamati, saya mengamati di alam roh. Saya mengamati orang-orang itu dengan cairan dan tidak cairan itu saya amati. Bagaimana di alam jasmani, bagaimana di alam roh. Juga yang sudah terima kode itu, cairan itu otomatis ada kode iblis, ada kepemilikan iblis atas tubuhnya. Entah itu ada kodenya.
Bukan tanda binatang kode 66, bukan ya. Ini kode khusus dari iblis yang sudah terima cairan itu. Maksudnya bukan tanda 66, tapi tanda khusus kepemilikan iblis. Karena sudah terima cairan Lucifer. Saya tidak mengatakan bahwa itu kode iblis 666, tidak. Ini kode simbol dari iblis yang sudah terima cairan itu. Ada kode khusus yang ada di dahinya, atau di dadanya, di tubuhnya, bahkan di darahnya. Seperti itu. Jadi kalau umpama ada bencana apapun, ada suatu bencana atau kecelakaan apapun yang nyamber di jalan, itu yang pertama kena itu yang ada kodenya iblis. Jadi di alam roh itu ada dua yang ditandai. Ini kodenya iblis, itu miliknya iblis. Kodenya Tuhan, itu miliknya Tuhan. Jadi kalau ada bencana di suatu daerah, suatu tempat, pasti sasaran pertama yang ada kode pemilikan iblis. Tidak bisa iblis itu nyamber miliknya Allah. Itu ada etika di alam roh. Ada etikanya. Yang miliknya iblis ya boleh iblis yang nuai. Nggak bisa ini milik Tuhan. Kok iblis mau nuai? Nggak bisa. Itu sudah ada etika. Ada rambu-rambunya. Ini miliknya iblis ya, kamu jatahmu ya punyamu. Nggak bisa ngambil jatahnya Tuhan, kecuali yang jatahnya Tuhan itu dia berbuat dosa, sah iblis untuk menggeret dia dituai dan masuk neraka. Jadi itu kenyataannya di alam roh seperti itu, yang sudah terima cairan itu, bahwa ada di kepalanya itu sudah berubah jadi wajah-wajah binatang. Juga ada selubungnya, ada kodenya. Itu kenyataannya di alam roh seperti itu. Dan di alam roh itu real. Mau tidak mau, percaya tidak percaya, makanya saya arahkan masing-masing untuk membuka 5 panca indera roh. Supaya ini kamu buktikan, bener ndak omongannya. Yang aku omongkan ini kamu buktikan sendiri. Jangan hanya manut omonganku. Kamu perlu dibuktikan, kamu perlu masuk di dunia roh. Seperti yang saya ajarkan pertama, pelajaran dasar, gimana caranya mengaktifkan 5 panca indera roh? Sangat mudah, cuma baca Alkitab. Otomatis manusia rohmu itu aktif, 5 panca indera rohmu pun aktif. Itu pentingnya untuk belajar. Untuk belajar mengaktifkan manusia roh, karena semua strategi iblis, semua tipu muslihat iblis itu ada di alam roh. Kamu akan dibodohi kalau 5 panca indera rohmu tidak terbuka. Kamu pikir ini hal biasa, padahal di luar, di alam roh ini tidak biasa. Karena di situ ada iblis, ada malaikat. Iblis berhak menuai yang menjadi haknya, miliknya. Dan Tuhan pun punya hak melindungi apa yang menjadi miliknya. Jika kita ditandai oleh tanda kepemilikan Tuhan Yesus Kristus, kita berhak dilindungi Tuhan dari apapun. Jadi pentingnya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita ada jaminan. Karena semakin ke depan, semakin banyak bahaya, semakin banyak iblis itu berkancah, kita perlu untuk membangun manusia roh kita, supaya kita terhindar dari jerat-jerat iblis, strategi iblis, tipu muslihat iblis yang sangat banyak. Terus gimana yang sudah terima cairan itu? Ya jangan putus asa. Tuhan Yesus maha baik kok. Tuhan Yesus itu orangnya, pribadinya. Tuhan Yesus itu pribadinya itu maha kasih, maha penyayang, maha pengampun. Walaupun sepertinya sudah tidak ada jalan, tapi Tuhan itu adalah pintu, adalah jalan untuk kepada kehidupan kekekalan. Ya kita minta ampun aja sama Tuhan. Digempur itu selubungnya itu. Kamu gempur sendiri atau minta hamba Tuhan
pelayan Tuhan untuk gempur selubung itu biar kamu terhubung kembali dengan hadirat Tuhan. Makanya akan banyak ke depan itu orang-orang yang sangat kesakitan secara jiwa, secara roh itu merasa apa ya, sangat kesakitan karena yang terima cairan itu benar-benar terpisah dengan hadirat Tuhan. Jadi sebenarnya masalah sepele itu menjadi masalah yang besar. Akan banyak orang-orang yang putus asa. Banyak kematian itu di mana-mana. Entah itu kematian dari bunuh diri atau semacamnya itu. Karena ya itu, mereka terpisah dari hadirat Tuhan. Gimana rasanya terpisah dari hadirat Tuhan? Wah ya gersang, tidak ada damai, tidak ada sukacita, tersiksa, seperti di padang gurun. Itu, makanya masih ada kesempatan untuk yang terima cairan itu. Sebelum pintu ini tertutup, pintu Tuhan, pintu kemurahan, sebentar lagi tertutup. Minta ampun, bertobat. Tidak ada kemungkinan untuk jalan buntu di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu adalah pintu, jalan keluar. Tapi yang aku ceritakan ini, kenyataannya. Di alam roh seperti itu. Mau tidak mau, saya tidak menghakimi, saya tidak membuat-buat, tapi inilah kenyataannya di alam roh. Jadi gimana menghadapinya? Untuk yang sudah terima, ya bertobat. Itu selubung yang memisahkan kamu dengan hadirat Tuhan itu digempur dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan baca firman. Karena firman itu pribadi Yesus ya. Ya otomatis yang tidak terima cairan itu pun ya tidak bisa jadi mempelai Tuhan. Mana ada sih mempelai laki-laki yang mempelai perempuannya yang wajahnya binatang? Ya enggak mau. Ya kalau mau jadi mempelai ya harus wajahnya ya sesuai dan segambar dengan Tuhan. Ya harus sepadan. Ya begitu, bukan saya menghakimi, tapi itu kenyataannya yang ada di alam roh itu seperti itu. Jadi apapun tipu muslihat iblis akan tampak di alam roh. Itu seperti apa? Belajar terus ya, karena di alam roh ini banyak strategi iblis. Tipu muslihat iblis yang harus kamu kenali. Supaya kamu terhindar dari jebakan iblis. Supaya nanti kalau sudah roh ini meninggalkan tubuh, kita itu akan kemana? Kita yakin bahwa kita akan ke surga. Jangan kita pikir kita nanti ke surga, nyatanya di neraka. Karena di neraka nyatanya mereka kumpul di neraka semua. Karena apa? Lima panca indera rohnya itu tidak terbuka, tidak ngerti kalau dia itu sudah ditandai sama si iblis. Pikirnya mereka milik Tuhan, mati masuk surga, nyatanya mati masuk neraka. Ya sudah, masuk neraka. Makanya kita yang hidup masih sampai ya, sangat mengerikan sekali ya. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kiranya info saya ini menjadikan berkat dan koreksi untuk saudara untuk melangkah lebih maju, untuk mendekat kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan di tempat maha tinggi. Amin.